Puji Tuhan, Shalom. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, bersekutu di dalam pujian dan firman bersama dengan kami. Jika Tuhan kehendaki, kita akan belajar akan surat Filipi, dan menjadi kerinduan kita bersama, kita semua bisa bertumbuh di dalam Tuhan menuju kepada kedewasaan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar kami akan bersekutu dengan firman-Mu, bersekutu dalam pujian dan penyembahan di hadirat-Mu. Kau hadir dan Kau menjamah setiap kami di mana umat-Mu berada. Roh Kudus memberikan pencerahan buat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan memulai renungan kita dalam surat Filipi. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai ayat 2. Tapi akan saya bacakan di pertemuan hari ini ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang-orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat atau diaken. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama keadaan jemaat Filipi yang notabene adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, baik orang bukan Yahudi maupun orang Yahudi, yang mana jemaat ini menurut pengakuan daripada Paulus, jemaat yang luar biasa imannya kepada Tuhan. Ada satu hubungan yang erat antara Paulus sebagai bapak rohani kepada jemaat di Filipi. Paulus menyadari ada tantangan yang besar yang dihadapi oleh jemaat di Filipi, yaitu ada sekelompok orang yang menentang ajaran dari Paulus. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang isi surat dari Paulus kepada jemaat. Ada identitas yang luar biasa yang disampaikan oleh Paulus, status yang luar biasa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Perhatikan ayat yang pertama. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang-orang kudus dalam Kristus Yesus. Semua orang-orang kudus dalam Kristus Yesus. Paulus menempatkan kehidupan orang percaya di Filipi memiliki status sebagai orang-orang kudus. Ini penting buat kita. Kita menyadari siapa kita orang yang percaya. Saya memiliki satu catatan sebagai berikut. Sebutan orang-orang kudus dan ada tambahan dalam Kristus Yesus di dalam ayat yang pertama. Ini membuktikan bahwa status orang percaya yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Filipi, dan juga menjadi status kita sebagai orang yang percaya Yesus, sebagai orang kudus dalam Kristus Yesus. Artinya, status kita sebagai orang kudus itu berasal dari Yesus Kristus. Kesimpulannya, kekudusan yang ada dalam diri kita itu karena anugerah dari Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang sudah menguduskan kita bersama. Di dalam tindakan-tindakan yang bisa kita kerjakan untuk mencapai kita jadi orang kudus, tidak bisa. Hanya melalui pribadi Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib menebus segala dosa kita. Dialah yang mampu menguduskan kita. Kita adalah orang-orang kudus. Inilah yang menjadi kebanggaan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya Yesus.
Orang yang di luar Kristus, yang belum percaya Yesus, untuk mencapai yang namanya kudus, kalau kita hubungkan dalam keadaan siapa yang bisa ke surga, adalah orang-orang yang tidak ada dosa, orang yang kudus. Karena di dalam Alkitab, di dalam Matius pasal 5 ayat 48 katakan, hendaklah kamu sempurna. Untuk masuk surga itu sempurna, tanpa dosa. Tidak ada satu orang pun itu sempurna. Siapapun manusia yang dilahirkan di dunia ini ada dosa, perbuatan baik, agama sekalipun, ritual-ritual agama tidak mampu membuat orang itu sempurna. Hanya melalui kasih karunia Yesus. Tuhan datang ke dunia dalam wujud manusia, dialah Yesus yang rela mati buat kita. Tetapi pada hari yang ketiga, kuasa kematian yang mengikat kita yang mengikat Yesus upah daripada dosa yang ia tanggung. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Kita yang berdosa, dosa kita disucikan oleh Tuhan. Yesus yang tanpa dosa, dialah Allah, dijadikan dosa karena kita. Status kita adalah orang kudus. Pada kesempatan hari ini, siapapun kita, orang yang percaya, jemaat Tuhan, bersyukurlah kita dikuduskan oleh Tuhan. Surga kita dapat. Siapapun orang yang mendengar berita tentang Injil ini, kebenaran, kabar sukacita ini, tidak ada tindakan apapun yang bisa membuat kita sempurna untuk kita masuk ke surga. Agama sekalipun, ritual-ritual agama sekalipun, usaha manusia untuk menjadi sempurna, menjadi kudus, untuk menikmati surga, tidak bisa. Itu mustahil. Hanya melalui kasih karunia Yesus, rela mati di kayu salib, dan kita percaya Yesus sebagai Tuhan, kekudusan kita miliki. Kita orang-orang kudus dalam Yesus Kristus, bersyukurlah bagi kita yang sudah menikmati berkat itu. Kiranya firman Tuhan renungan pagi ini membuat kita semakin kuat. Yesus cukup buat kita. Semua karena kasih karunia. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kemurahan Tuhan lebih daripada itu. Puji Tuhan, firman Tuhan menguatkan hidup kita. Biarlah pujian yang kita naikkan ini menyadarkan buat kita bahwa Yesus sungguh baik. Kemurahannya sungguh nyata buat kita. Kemurahan Tuhan lebih dari itu. Puji Tuhan. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu lebih daripada hidup. Tatkala Engkau rela mati buat kami, tatkala Engkau mengampuni dosa kami, di saat Engkau menguduskan kami sehingga kami adalah orang-orang kudus, orang-orang yang layak menikmati surga yang Tuhan siapkan buat kita. Kami bisa berkata, kasih karunia-Mu cukup buat kami, kemurahan-Mu cukup buat kami Tuhan. Ajar kami untuk kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Kemurahan-Mu,
memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari ribu. Glory, haleluya. Bahwa kami itu senantiasa selalu memuliakan dan meninggikan Engkau, mensyukuri atas segala hidup, keadaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur buat peneguhan firman-Mu bahwa kami adalah orang-orang kudus dalam Kristus Yesus. Engkau sudah menguduskan kami. Kami terlalu yakin kehidupan kami, kehidupan yang harus melakukan hal-hal yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus tetap terus tuntun kami untuk kami memiliki kehidupan yang selalu menyenangkan hati Engkau. Turunkanlah kiranya berkat-Mu atas seluruh umat-Mu di mana saja berada. Turunkanlah kiranya berkat-Mu atas jemaat-Mu di mana saja berada. Berkat dari Tuhan Yesus yang sudah rela mati dan bangkit buat kita. Berkat penyertaan dari Allah yang Maha Kudus itu menyertai kita di dalam segala aspek hidup kita. Di dalam nama Yesus, nikmati berkat Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus